Halo teman-teman, kami dari kelompok 7, kelas biologi 3 akan menjelaskan mengenai uji prediksi menggunakan SPSS. Kami dari kelompok 7 berisikan anggota Octavia Nuri Amelia Fatma, Undila Nurfadilah, dan Silvi Fainani. Selanjutnya, pertama-tama apa sih uji prediksi itu? Uji prediksi adalah metode yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu model atau algoritma dalam memprediksi nilai atau hasil di masa depan berdasarkan data yang ada. Uji prediksi sering digunakan dalam statistik, pembelajaran mesin, dan ilmu data untuk mengevaluasi seberapa baik model yang telah dibangun dapat melakukan prediksi pada data yang baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Uji prediksi juga merupakan studi mengenai variabel ketergantungan atau keterikatan dengan satu atau lebih banyak variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel tergantung berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Teknik analisis prediksi juga harus melalui tahap uji asumsi, normalitas, dan uji asumsi linearitas. Jika uji asumsi normalitas dan uji linearitas terpenuhi, maka dapat digunakan analisis prediksi. Pada teknik analisis prediksi, peneliti dapat mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu tujuan dari uji prediksi. Tujuan utama dari uji prediksi atau regresi meliputi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan analisis data dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa tujuan utamanya. Yang pertama yaitu memahami hubungan antara variabel. Regresi membantu dalam memahami dan memodelkan hubungan antara variabel bebas atau independen variabel dan variabel tergantung atau dependent variabel. Ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel yang diinginkan. Yang kedua yaitu membuat prediksi. Salah satu tujuan utama adalah memprediksi nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel bebas. Misalnya, memprediksi penjualan di masa depan berdasarkan faktor-faktor seperti iklan, harga, dan musim. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi faktor penting. Dengan regresi, kita dapat menentukan variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel tergantung, sehingga bisa fokus pada faktor-faktor yang paling relevan. Yang keempat yaitu ada modeling dan forecasting, yaitu membuat model prediksi untuk peramalan jangka pendek atau jangka panjang. Ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang seperti keuangan, pemasaran, ekonomi, dan ilmu kesehatan. Yang kelima yaitu ada optimalisasi dan pengambilan keputusan. Regresi dapat digunakan untuk mengoptimalkan keputusan bisnis, seperti menentukan strategi pemasaran terbaik, harga optimal, atau alokasi sumber daya yang efisien. Tujuan selanjutnya yang keenam ada evaluasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik, regresi dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu kebijakan atau program. Misalnya, menganalisis dampak program pelatihan kerja terhadap tingkat pengangguran. Yang ketujuh yaitu pengendalian kualitas. Dalam industri manufaktur, regresi dapat membantu dalam pengendalian kualitas dengan memprediksi output berdasarkan input yang berbeda dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan variabilitas. Yang terakhir yaitu pengembangan model teoritis. Selain aplikasi praktis, regresi juga digunakan dalam penelitian akademis untuk mengembangkan dan menguji model teoritis yang menjelaskan fenomena tertentu.
Dengan tujuan-tujuan ini, uji prediksi dan regresi menjadi alat yang sangat kuat dalam analisis data, membantu para peneliti, analisis, dan pengambil keputusan dalam memahami data mereka dengan lebih baik dan membuat prediksi yang akurat serta keputusan yang lebih informasional. Materi selanjutnya yaitu macam-macam uji prediksi. Uji prediksi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear sendiri ialah bentuk hubungan di mana variabel bebas X maupun variabel tergantung Y menjadi sebagai faktor yang berpangkat 1. Regresi linear sederhana dengan bentuk fungsi Y sama dengan A plus BX plus E. Dari fungsi tersebut nantinya akan berbentuk garis lurus atau linear sederhana. Yang kedua yaitu regresi nonlinear yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada regresi polinomial, ialah regresi dengan sebuah variabel bebas sebagai faktor dengan pangkat terurut. Yang kedua, regresi hiperbola atau fungsi resiprokal. Pada regresi hiperbola, di mana variabel bebas X atau variabel tak bebas Y dapat berfungsi sebagai penyebut sehingga regresi ini disebut dengan regresi resiprok. Yang ketiga, yaitu regresi fungsi perpangkatan atau geometrik. Pada regresi ini mempunyai bentuk fungsi yang berbeda dengan fungsi polinomial maupun fungsi eksponensial. Regresi ini mempunyai bentuk fungsi Y sama dengan A plus BX. Yang keempat yaitu regresi eksponensial. Regresi eksponensial ialah regresi di mana variabel bebas X berfungsi sebagai pangkat atau eksponen. Yang terakhir yaitu regresi logaritmik. Bentuk fungsi dari regresi adalah di mana variabel Y berfungsi sebagai pangkat eksponen dan variabel bebas X mempunyai bentuk perpangkatan. Baik, saya Oktavia Nuri Amelia Fatma akan menjelaskan tentang SPSS. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences, yang artinya perangkat lunak yang banyak digunakan untuk analisis statistik dalam berbagai bidang. Pengertian SPSS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan proses analisis data statistik mulai dari pengumpulan data, pengelolaan, hingga analisis lanjutan, yang mencakup berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis statistik deskriptif, inferensial, regresi, analisis varians, dan banyak lagi. Langsung saja kita praktikkan menggunakan SPSS. Klik variabel view, lalu kita definisikan dulu variabelnya yaitu variabel X dan variabel Y. Lalu pada label X kita isi dengan motivasi belajar. Lalu pada label Y diisi dengan hasil belajar KKPI. Langsung kita kembali ke data view. Lalu kita masuk ke Microsoft Excel, lalu copy data yang sudah disiapkan. Kemudian kembali ke SPSS, lalu klik paste data yang telah disiapkan. Kemudian kita masuk ke analis. Lalu pencet regression dengan linear. Klik motivasi belajar pada independen. Lalu hasil belajar KKPI ke dependen. Kemudian klik statistik. Lalu klik R-square change, kemudian continue, dan langsung saja diklik OK. Kemudian data akan terlihat, yaitu ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk analisis data tabel tersebut menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,881 dari terminasi atau R-square sebesar 0,776 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,776
Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 7,062 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Jadi, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel X terhadap motivasi belajar. Diketahui nilai konstanta atau 8,341 sedangkan nilai X atau B sebesar 0,679 sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX sama dengan 8,341 plus 0,679. Persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 8,341 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Y adalah sebesar 8,341 dan koefisien regresi X sebesar 0,679. Menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai X maka nilai Y bertambah sebesar 0,679. Lalu koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam uji regresi. Yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel resiliensi X berpengaruh terhadap variabel berpartisipan. Dan yang kedua, berdasarkan nilai T diketahui bila T hitung sebesar 9,852 lebih besar dari T tabel. Dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh pada variabel Y. Terima kasih. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.